will quail together. I'm innocent. I loved Lauren. Pria ini bernama Alex Corvus. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang sangat keji, yaitu melakukan 53 kali tusukan pisau yang ia tikamkan pada seorang gadis. Namun yang membuat semua orang tak habis pikir, gadis Malang yang menjadi korbannya tersebut ternyata adalah pacarnya sendiri. Setelah melewati beberapa persidangan hingga akhirnya Alex pun ditetapkan sebagai tersangka. Dan tepat di hari ini, ia pun dijatuhi hukuman eksekusi mati. Kasus ini ternyata memicu perhatian masyarakat luas. Tindakan keji, brutal, dan tidak manusiawi yang Alex lakukan membuat masyarakat mengutuk keras atas tindakan Alex itu. Di sana terlihat beberapa orang saksi dan juga beberapa orang polisi yang sedang diwawancarai. Mereka diminta untuk memberikan pendapat tentang bagaimana dan perlakuan seperti apa yang sepantasnya diberikan pada Alex itu. Dan tentu saja semua orang pun mengutuk tindakannya. Bahkan 100% sangat-sangat setuju kalau Alex dihukum mati. People here are protesting execution of a kid just turned 21. It's a tragedy, it really is. Di sana juga hadir ayah dan kakak dari si korban yang ingin melihat secara langsung bagaimana ekspresi Alex sebelum menemui ajalnya. Aaron, your sister has been gone for 3 years now. Can you tell us anything? Sementara itu Alex sedang bersama seorang detektif bernama Peter Walsh. Dari segelintir orang yang mengutuk tindakannya, justru Peter bersikap netral dengan tidak menyalahkan ataupun membela Alex. Karena berdasarkan teorinya, Alex belum 100% terbukti bersalah dan seharusnya hakim tidak dengan mudahnya menjatuhkan hukuman begitu saja sebelum proses penyelidikan selesai dilakukan. Tell her we'll get him. You okay? And I'll get him for both of you. Come on now. Sebuah kursi listrik pun yang sudah dipersiapkan yang tentunya akan menjadi tempat terakhir buat Alex. Dengan ekspresi yang terlihat biasa saja, Alex pun diminta menyampaikan pesan terakhirnya, yang saat itu juga dijawab oleh Alex bahwa dia sangat mencintai Lauren kekasihnya dan tidak akan pernah tega membunuhnya, seperti yang dituduhkan polisi dan para saksi mata. I loved Lauren. Di detik-detik kematiannya, Alex melihat seseorang dengan bekas luka di lengannya, yang dimana Alex pun tiba-tiba berteriak dengan mengatakan bahwa dialah pelakunya. Namun semua sepertinya sudah terlambat. Alex dinyatakan lebih dulu mati dengan wajah yang meleleh akibat helm besi yang dipakaikan di kepalanya itu. Ketika dibawa ke ruang jenazah, saat itulah kita bisa melihat seekor burung gagak yang merupakan sebuah pertanda akan adanya seseorang yang bangkit dari kematian, di mana orang tersebut adalah Alex. Pada umumnya jika seseorang yang masih memiliki urusan di dunia namun belum terselesaikan, membuat arwahnya merasa penasaran dan mencoba mencari kebenaran. Begitu pula dengan Alex, rasa penasaran dan juga merasa dijadikan sebagai korban tertuduh, membuat jiwanya yang masih hidup seakan termotivasi untuk mencari siapa pelaku pembunuh kekasihnya itu. Ketika Alex mencoba bercermin, dia melihat wajahnya sudah dalam keadaan gosong, bahkan bentuknya sudah tidak jelas lagi dengan kulit yang sudah hangus terbakar. Namun kekuatan dari bantuan sang gagak, Alex pun mengupas sisa-sisa kulit wajahnya yang gosong, hingga wajahnya kembali seperti semula walaupun masih menyisakan bekas luka dari helm listrik tersebut. Saat itulah alarm penjara berbunyi, pertanda adanya seorang penyusup di penjara, membuat para polisi pun mulai mengejarnya.
Di mana saat Alex menaiki pagar berkawat, dia pun cukup dibuat takjub ketika luka di tangannya tiba-tiba pulih kembali, yang lagi-lagi hal itu terjadi karena keajaiban dan kekuatan yang diberikan oleh si burung gagak. Ketika polisi sudah mengepung di segala penjuru, Alex tentu saja tidak merasa takut ataupun khawatir sama sekali, karena dia yakin sekarang dia sudah pasti tidak akan mati hanya dengan peluru ataupun benda tajam. Alex pun dengan segera memasuki kantor polisi dan menyelinap ke ruangan arsip dokumen, di mana di sana dia menemukan daftar orang-orang yang menjadi saksi, bahkan juga petugas polisi yang menangani kasusnya itu. Dan di sana Alex juga menemukan barang bukti berupa pisau yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh Lauren kekasihnya. Saat itulah Alex melihat kilasan masa lalu ketika kejadian pembunuhan itu berlangsung. Seseorang dengan bekas luka pada lengannya terlihat menaruh sebilah pisau tepat di samping Alex, yang dimana bekas luka itu sama persis dengan apa yang dia lihat saat eksekusi berlangsung. Thomas Leonard. Alex pun pergi ke makam Lauren kekasihnya, dan di sana dia kembali teringat dengan rencana mereka yang akan menikah dalam waktu dekat. Tak lama muncullah Mary Jane, kakak dari Lauren yang datang untuk berziarah malam-malam. Bekas luka pada wajah Alex membuat Mary tidak mengenalinya, dan dia pun menganggap kalau Alex hanya orang asing yang menyeramkan. Dengan bantuan si burung gagak yang memiliki mata goib, Alex pun beranjak pergi ke tempat tinggal target incaran pertamanya, seorang pria pengangguran yang tinggal di apartemen bersama istri dan bayi kecilnya, yakni seorang saksi mata yang memberikan kesaksian palsu bernama Tommy Leonard. Where the fuck did you come from? Big Bang, at my trial, Thomas, I don't even know you, man. about the benevolent creator. Tanpa basa-basi, Alex pun bertanya pada Leonard tentang siapa sosok pria yang memiliki bekas luka di tangannya itu. Namun, Tommy mengaku tidak tahu apa-apa tentang pria tersebut karena faktanya dia hanyalah seorang pengangguran yang dibayar untuk menjadi saksi palsu dan juga ditawari pekerjaan untuk menjadi seorang pekerja konstruksi. They showed me pictures. What he did to her. Write their names down. Dan yang tidak kalah mengejutkannya adalah orang-orang yang menyuruh Tommy ternyata adalah para oknum kepolisian yang nama-nama mereka sudah tertera jelas pada daftar yang dibawa oleh Alex itu. Dan inilah beberapa oknum pertama yang ada pada daftar tersebut, yaitu seorang oknum polisi bernama Dutton Phillips, memiliki kelainan secara seksual yang kerap melakukan pelecehan kepada kaum hawa. Hingga satu malam ketika dia menilang dua orang gadis muda yang sedang berkendara, Dutton pun lagi-lagi melakukan aksi bejatnya, namun tiba-tiba... Good fit, bitchweed. Think maybe knives do? Well, keep that thing away. All four of you? You killed her. Beralih ke pelaku lain yang juga sama-sama masih oknum dari kepolisian, di mana mereka ini ternyata menguasai bahkan memiliki sebuah klub striptease sendiri yang dijadikan lahan bisnis untuk meraup uang sebanyak-banyaknya. That's fucking really cool. Thank you. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa Dutton telah tewas, yang kematiannya ternyata sangat mirip dengan kematian Lauren, mendapatkan 53 tusukan di perut dan sebuah ukiran gambar burung gagak yang dibuat menggunakan darahnya sendiri. Sementara itu Alex yang tengah mengincar target kedua, yaitu seorang pria bernama Earlitz James, yang dimana saat ini dia kebetulan sedang menemui Peter di kantornya. Sebagai seorang detektif yang sempat menangani kasus kematian Lauren, James menganggap jika Peter mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Dutton rekannya itu. If you're covering up for someone, that's jail time. I've got my eye on you. Namun karena tak mendapatkan kabar dari Peter, James pun memilih untuk pulang ke rumahnya.
Hingga di tengah jalan ia pun berhenti sesaat untuk menunggu kereta api lewat. Dan saat itulah Alex pun muncul secara tiba-tiba, di mana James pun dengan refleks menodongkan pistol ke arah Alex. Namun... Tidak ingin target kedua mati dengan cara singkat, Alex pun membawanya jalan-jalan terlebih dulu dengan mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Hal itu membuat adrenalin James pun terpacu dengan sangat cepat dan di saat yang bersamaan terlihat polisi lain mengejar mobil mereka. Di tengah jantung yang berdetak dengan cepat, James pun mengatakan pada Alex jika mobil melaju dengan kecepatan seperti ini, mereka berdua bakalan mati karena akan terkena serangan jantung. Namun Alex menjawab dengan santai. Ia mengatakan bahwa serangan jantung tidak akan berlaku buat orang-orang yang sudah mati. Dan yap, mereka berdua pun terlempar cukup keras dari mobil. Alex yang kembali bangkit langsung mengambil jaketnya, membakar bensin dan membuat mobil itu pun meledak. Setelah menghabisi pelaku kedua, Alex kemudian menemui Mary Jane di rumahnya dan mengaku bahwa dia telah bangkit dari kematian untuk mengungkap siapa pembunuh Lauren yang sebenarnya. Sempat memberontak, namun akhirnya Mary Jane bisa dijinakkan ketika Alex memberikan sebuah data mengenai lokasi tempat kejadian perkara yang ternyata berada di tempat konstruksi milik perusahaan ayahnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ayahnya memiliki keterkaitan dengan kematian Lauren yang notabene adalah putri kandungnya sendiri. Your father wasn't right. Mary Jane pun langsung menemui ayahnya untuk bertanya apakah benar sang ayah telah terlibat dalam kematian adiknya atau anaknya sendiri. Namun ayahnya tersebut terlihat bingung, sembari mengatakan bahwa masalahnya sangat rumit dan tidak seperti yang Mary pikirkan. Sehingga hal itu jelas membuat Mary Jane menjadi sangat marah dan menganggap bahwa sang ayah sama kejamnya dengan para pelaku yang telah membunuh Lauren. Di tempat lain kita akan melihat salah satu pelaku yang sedang menemui kapten kepolisian. Sang kapten ternyata sangat terisi dan terganggu dengan kematian anak buahnya yang tewas satu persatu. Dan saat itu juga dia pun menyuruh si pelaku untuk segera membereskan masalah tersebut. Bahkan ia pun menyarankan untuk mempekerjakan beberapa orang preman jalanan asalkan pria yang telah menghabisi anak buahnya itu ditangkap baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Before this whole thing comes tumbling down, don't say, just do. Sementara itu kita akan melihat Tommy didatangi oleh dua pelaku yaitu Stan dan Martin. Mereka berdua bermaksud untuk menginterogasi Tommy mengenai pertemuannya dengan Alex. Tommy yang hanya dibayar untuk menjadi saksi palsu pun menjadi bingung dengan masalah ini. Karena pada dasarnya dia tidak berniat untuk ikut campur, bahkan tidak tahu apa-apa tentang masalah yang sebenarnya terjadi. Khawatir dengan adanya Tommy yang akan membongkar rahasia mereka, Stan pun dengan keji melempar tubuh Tommy dari jendela hingga dinyatakan tewas tepat di atas sebuah mobil. Kemudian membunuh istri dan bayi kecilnya yang jauh lebih tidak tahu apa-apa dengan masalah itu. Sementara itu Alex yang percaya dengan Peter, satu-satunya oknum penegak hukum yang jujur. Ia pun meminta Peter untuk menyelidiki perusahaan konstruksi ayahnya Lauren karena ada kemungkinan jika ayahnya memiliki hubungan dengan para oknum kepolisian yang telah membunuh Lauren kekasihnya itu. Alex kemudian pergi ke lokasi tempat kejadian. Di sana ia kembali bertemu dengan Mary Jane yang ternyata dia masih ragu dengan semua yang dikatakan oleh Alex itu. Untuk meyakinkan Mary, saat itu juga Alex pun memperlihatkan secara langsung ilustrasi adegan reka ulang tentang bagaimana saat itu Lauren meregang nyawa. Dan tak perlu menunggu waktu lama, Mary akhirnya percaya dan mulai membayangkan betapa kejamnya para pelaku yang telah menyakiti dan menghilangkan nyawa adik kesayangannya itu. Think about that. Di sisi lain kita akan melihat sang kapten kepolisian bersama anak buahnya memeriksa kamar mayat tempat jasad Alex disimpan dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat tubuh Alex menghilang secara misterius. Okay, you lost it. Now clear out. Kejadian yang tak masuk akal itu akhirnya membuat sang kapten yakin jika pria yang telah membunuh rekan-rekannya tersebut tak lain dan tak bukan adalah Alex yang telah bangkit dari kematiannya untuk membalaskan dendam. Dan ketika melihat cermin retak yang membentuk seperti burung gagak, saat itu pula sang kapten semakin percaya bahwa mitos tentang seekor burung gagak yang memotivasi orang mati untuk bangkit dan balas dendam ternyata benar-benar ada.
Sang kapten pun yang bisa memahami pola dan cara bagaimana menghadapi seseorang yang sudah mati. Saat itu juga sang kapten pun menemui ayahnya Lauren untuk membahas tentang fenomena kemunculan pria gagak tersebut. Hingga akhirnya terungkaplah bahwa memang benar kalau ayahnya Lauren ternyata memiliki hubungan bisnis rahasia dengan sang kapten dan beberapa orang polisi lainnya. Di mana sang ayah yang sudah mengetahui jika anak buah sang kapten lah yang telah membunuh putrinya. Dan justru sang ayah menutup-nutupi hal tersebut hanya gara-gara proyek konstruksi yang mendapat perlindungan dan kerjasama uang dengan sang kapten. Now you tell me. What are we going to do? Erin knows, doesn't she? Beberapa menit setelah pertemuan itu, Mary yang saat itu pulang ke rumah tidak menemukan keberadaan ayahnya di dalam sana. Hingga ia pun tiba-tiba dibuat kaget dan histeris ketika membuka tirai kamar mandi dan melihat ayahnya yang sudah tewas dengan sepucuk pistol yang ada di tangannya. Sementara itu Alex dan Peter akhirnya menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ayahnya Lauren memiliki hubungan bisnis dengan kapten kepolisian beserta beberapa orang pelaku, di mana sebuah klub striptease yang mereka kelola sebagai bisnis ilegal, satu-satunya alasan dan pokok permasalahan dengan adanya kasus Lauren itu. Tak lama muncul Mary Jane yang mengatakan bahwa ayahnya telah dibunuh di dalam kamar mandi. Peter pun langsung menyela pembicaraan mereka dengan memberitahu di mana alamat klub tersebut. What is this? Where are you going? Where is it? 1315 Berkeley Street. Tanpa berlama-lama, Alex pun segera pergi ke sana dan menghajar beberapa preman yang sedang berjaga. Dan ketika Alex berjalan menaiki anak tangga, pikiran Alex pun tiba-tiba dimasuki semacam ingatan kilas balik tentang Lauren yang pernah datang ke sana. Terungkaplah sebuah fakta, di mana saat itu Lauren dibunuh hanya karena tak sengaja melihat aktivitas para pelaku yang sedang membunuh seorang pria. Sehingga para pelaku yang khawatir aksi mereka terbongkar dengan adanya Lauren sebagai saksi mata, membuat mereka dengan terpaksa menangkap dan menggilirnya dan berakhir dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Di waktu yang bersamaan, sang kapten kepolisian diam-diam mengikuti Mary Jane dan ia pun berakting seolah-olah dirinya sedang ikut membantu. Namun Mary yang sudah mengetahui tindakan busuk sang kapten membuatnya refleks menodongkan pistol. Namun sial, sang kapten dengan mudah merebut pistol tersebut dan memanfaatkannya dengan menghabisi Peter saat itu juga. Finish him. Kembali ke Alex yang sudah disambut oleh Stan Martin dan beberapa orang polisi korup. Mereka pun menembakinya secara serentak, namun ajaibnya Alex tiba-tiba sudah berada di atas dan langsung menghabisi Martin dengan sebatang besi. Dan saat itu juga Alex mengambil 2 pistol milik Martin. Dan saat itu pula kita bisa melihat ada banyak musuh yang siap menembakinya. Yang hal itu justru tak membuat Alex sedikit pun takut ataupun ketar-ketir dengan hal itu. Ia pun dengan santainya melebarkan badan dan mempersilahkan mereka untuk menembakinya. Ketika mereka sedang reload senjata, saatnya giliran Alex yang menembak mereka, hingga mereka pun diratakan dengan sangat mudah. Semua pun dibantai menyisakan Stan yang masih hidup. Alex pun memaksanya untuk membuka suara untuk memberitahunya siapakah sosok orang yang memiliki bekas luka pada lengannya itu. Namun... Scar! There is no scar! Di tengah reruntuhan itu, Alex pun menemukan potongan lengan dengan bekas luka yang ia cari. Di mana saat balas dendamnya sudah terpenuhi, kekuatan dari gagak pun hilang dengan sendirinya, yang membuat Alex kembali menjadi makhluk fana, yang hal itu bisa dibuktikan ketika orang asing memukul Alex dan membuat hidungnya pun berdarah. Come on, Alex. Lauren? What'd you do that for? Ketika memecahkan kaca pintu yang justru membuat tangannya terluka dan tidak bisa pulih kembali, saat itulah Alex melihat sebuah koran dengan wajah sang kapten yang dilingkari, yang mana ternyata hal itu adalah petunjuk terakhir yang dibuat oleh Peter sebelum dia tewas dibunuh oleh sang kapten. Singkat cerita, sang kapten menyambut kedatangan Alex dengan santai. Alex pun menodongkan sebilah pisau kepada sang kapten, yang mana justru dengan mudahnya bisa direbut kembali oleh si kapten itu. Come here, some shit. You're a killer. That's all you are.
Dan rupanya sang kapten telah mencari cara untuk menghadapi seseorang yang dibangkitkan oleh burung gagak, di mana dia menunjukkan sebuah foto palsu dan meyakinkan jika Alex sendirilah yang telah membunuh Lauren. Hal itu bertujuan agar Alex tidak melanjutkan balas dendamnya sekaligus melemahkan motivasinya, yang membuat kekuatan dari burung gagak pun menghilang dari raganya. You couldn't let it go. Setelah ditikam beberapa kali, Alex pun tewas untuk kedua kalinya. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan rahasia, yang dimana di sana telah menunggu kekasih sang kapten dan juga Mary Jane yang dalam kondisi terikat dan juga akan segera dihabisi. Think I'm on him with his head up. Melihat Alex yang sudah tak berdaya, Mary pun mengeluarkan kalung Lauren dari genggaman tangannya, berharap hal itu akan membuat Alex akan bangkit yang entah bagaimanapun itu caranya. Dan ajaibnya, tiba-tiba seekor burung gagak datang mengambil kalung tersebut, lalu menjatuhkannya tepat di depan Alex. Dan dengan kekuatan cinta beserta utang pinjol yang hanya tersisa 3 hari saja, seketika membuat tubuh Alex pun bangkit dan menahan tangan sang kapten. I'll kill her! Sang kapten akhirnya berhasil kabur membawa Mary, sementara Alex segera mendatangi kekasih sang kapten, yang saat itu juga menunjukkan mayat Peter dengan tangan kiri yang buntung, di mana ternyata tangan yang sempat dia lihat di runtuhan ledakan merupakan tangan Peter yang sengaja direkayasa agar Alex mengira balas dendamnya telah berakhir. Setelah menghabisi kekasih sang kapten, Alex pun menaiki gedung lantai teratas dan melompat ke arah mobil sang kapten, hingga pada akhirnya Alex menemukan pelaku utama yang bertanggung jawab atas kematian Lauren kekasihnya itu. Alex pun mengikat sang kapten di sebuah kursi listrik, sembari bertanya pada pemimpin kepolisian tersebut dengan mengatakan apakah dia menyesali perbuatannya itu. Namun sang kapten yang sangat-sangat keras kepala, dengan percaya diri dia pun mengatakan kalau dia akan bangkit kembali seperti Alex dan juga akan membalas dendam atas kematiannya. Setelah balas dendam terpenuhi, Alex pun kembali ke habitatnya yaitu ke alam barzah. Sedangkan Mary Jane melanjutkan hidupnya seorang diri dengan satu harapan ayah, adik dan juga Alex diberi tempat terbaik di sisi Sang Pencipta. Dan film pun berakhir.